Mari tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mendatang kepada Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Buat setiap perbuatanmu dalam hidup kami. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Sekali lagi katakan, aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan amin indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku Tuhan, amin, untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu, mari jemaat kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku Tuhan. Oh, dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu Tuhan. Haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa. Oh, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Katakan, ku haus Tuhan, ku haus akan firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan mendengarkan firman Allah. Satu hari kelak tidak ada lagi firman yang dinubuatkan seperti kata Amos, bahwa orang akan mencari ke utara, ke timur, ke barat, dan ke selatan. Tapi mereka tidak mendapati firman. Berbahagialah orang yang hari ini haus akan firman Allah. Suka mendengarkan firman Allah. Seperti Maria duduk di ujung kaki Tuhan. Di situ ia mengambil bagian yang terbaik, yang tidak bisa diambil dari kami.
dan yang menjadi harta kami yang indah di dalam bejana tanah liat ini Tuhan, supaya setiap kali firman Allah itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih, kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus yang menjadi penolong kami untuk mengerti dan boleh menangkap isi hati Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Damai sejahtera Tuhan di hari-hari sama akhir ini selalu menyertai dan mengawali kita. Hari ini saya dengan pertolongan Roh Kudus akan menyampaikan tentang tahta pengadilan Kristus dan juga tahta putih ini yang besar, tahta putih yang besar, tahta pengadilan terakhir daripada manusia. Kita hidup harus berhati-hati sebab manusia ditentukan satu hari akan mati dan sesudah itu dihakimi. Jadi bukan kita hidup enak saja ya, semau kita, karena kita mau apa bisa jadi, tidak. Dikatakan satu hari kelak manusia akan dihakimi. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kita pikirkan, timbul di hati, ya diucapkan dengan kata, itu semua akan diperhadapkan kepada suatu penghakiman, pengadilan. Kita baca Ibrani 9 ayat 27. Baca dulu. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Sesudah itu dihakimi. Jadi mati, habis itu tunggu penghakiman. Apa yang kita buat? Ya, semua termasuk anak Tuhan, termasuk orang percaya, termasuk orang yang hidup benar, yang sudah dipercikan dengan darah Yesus. Itu termasuk golongan orang-orang yang telah hidup. Dan nanti ada golongan yang mati. Ya, hidup secara fisik tapi rohaninya mati. Nah, orang ini juga akan diadili semua manusia tanpa pengecualian. Hanya di dalam penghakiman itu, pengadilan itu ada beda antara orang hidup dan orang yang mati. Maksudnya saya mati di sini, mati secara rohani. Tidak pernah menerima Kristus, tidak pernah menerima percikan darah Tuhan, tidak pernah mau tahu tentang Yesus, bahkan menolak Yesus Kristus. Ini satu hari kelak akan dihakimi untuk menerima hukuman. Ya, makanya kita harus hati-hati dengan hidup ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita buat, semua itu dicatat. Kita di dunia bisa berkata, saya tidak bilang itu, tapi di situ tidak ada salah, dicatat. Kita di dunia bisa bilang saya tidak pikir itu, tapi Tuhan tahu pikiran kita. Ya. Jadi hidup ini hidup suatu pertanggungjawaban di mana kita kalau tahu ada penghakiman kita harus hati-hati. Nah, tema yang saya berikan pada Kamis pendalaman Alkitab yang lalu adalah pemberitahuan tentang penghakiman. Nah, kali ini saya langsung penghakiman apa itu? Penghakiman tahta pengadilan Kristus, dan yang kedua tahta putih. Ini pengadilan terakhir. Ya. Tapi saya mau baca dulu 1 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat 5. Silakan dibaca.
Demikianlah hendaknya orang memandang kami Ya, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, ya, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah ya. bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, kalau diangkat menjadi pelayan-pelayan, tuntutannya adalah pelayan atau hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Ya. Sebab ada juga orang yang tidak bisa dipercaya. Ya. Terus Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu ya, atau oleh suatu pengadilan manusia. ya, Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Rasul Paul mengatakan, aku tidak memperhatikan itu manusia menghakimi. Penghakiman manusia itu tidak seberapa. Tetapi penghakiman Tuhan itu mengerikan. Ya. Terus Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, ya, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. ya. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Rasul Paul siapa? Seorang rasul yang luar biasa. Tapi dia masih bilang, dia yang menghakimi aku Tuhan. Tuhan itu satu-satunya hakim, bukan kita. Makanya Tuhan bilang jangan saling menghakimi. Atau jangan menghakimi sebelum waktunya. Karena ada waktunya di mana penghakiman itu dan yang menjadi hakimnya itu adalah Tuhan, bukan manusia. Karena itu Tuhan berkata di dalam pengkhotbah kepada kita, di tempat pengadilan itu pun seringkali tidak ada keadilan. Bisa diputar balik. Orang salah bisa dibetulkan. Orang betul bisa disalahkan. Karena itu sebagai orang-orang yang ngerti ini dan takut Tuhan, jangan terlalu gampang untuk mengajukan orang ke pengadilan, menuntut. Kalau bisa kita terlepas dari pengadilan-pengadilan itu. Ya, kalau kita sudah terlibat di sana, banyak hal yang sebenarnya orang bisa bertindak salah di tempat pengadilan. Makanya saudara, kita berhati-hati dengan hidup ini. Ya, lanjut dibaca. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, Iya. yaitu sebelum Tuhan datang. Sebelum Tuhan datang, jangan menghakimi dulu. Serahkan kepada Tuhan kalau ada orang menghakimi kita. Terus, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. ya, Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. tidak ada suatu kegelapan yang bisa menyembunyikan kegelapan. Sebab Tuhan menerangi hati manusia. Siapa yang bisa lihat hati manusia? Dalamnya laut bisa diduga, bisa diukur, tapi tidak ada orang bisa melihat hati, mengukur hati manusia. Ya. Terus, Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. ya, jadi tiap-tiap orang nanti menerima pujian dari Allah. Dan Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Pertama-tama sebagai raja di atas segala raja. Yang kedua, sebagai mempelai laki-laki sorga yang sempurna. Yang ketiga, Tuhan Yesus datang sebagai hakim satu-satunya. Tidak ada lain hakim. Kisah Rasul 10, baca lagi itu, ayat 42 sampai 43. Dan ia telah menugaskan kami Ya. memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi Ya, bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. dia menjadi hakim ditentukan. Hanya Kristus itu yang layak untuk menghakimi.
Karena itu kita tidak boleh saling menghakimi, saling menghukum. Ya, Kristus adalah hakim tunggal. Tidak ada hakim yang bisa menghakimi, kecuali Tuhan kita dilarang menghakimi. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ada banyak masalah yang sampai ke pengadilan, yang digugat oleh orang. Orang itu menggugat karena mungkin dia merasa diperlakukan tidak adil oleh kita. Dia gugat. Dia merasa kamu perlakukan aku tidak adil, aku gugat di pengadilan. Tapi apa ini benar? Karena Tuhan tidak perlu melakukan itu. Karena di tempat pengadilan, pengkhotbah bilang tidak ada keadilan. Kamu tidak bisa cari jalan keluar solusi itu di pengadilan manusia. Karena yang mengadili manusia-manusia itu semua manusia tidak sempurna dan berbuat salah. Bisa saja hakimnya itu adalah hakim yang tidak benar. Tapi kalau Tuhan itu satu-satunya hakim, menerangi tadi dikatakan di tempat yang gelap itu pun. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada makhluk yang tersembunyi, kata Alkitab. Di hadapan Tuhan. Biar kita sumpah. Saya tidak lakukan. Tapi di situ tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Firman Tuhan ada tertulis seperti itu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita baca pengkhotbah ya. Saya ingat sekali dikatakan di tempat pengadilan, di situ pun tidak ada keadilan. Ya. Capek saudara. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Ya. Di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Nah, di tempat pengadilan, di situ juga terdapat ketidakadilan. Ya. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Di mana ada tempat keadilan, itu pun tidak ada keadilan. Jadi kalau saudara bertikai, saudara bersaudara, jangan cepat-cepat ke tempat pengadilan. Mungkin saudara cari solusi melalui firman Tuhan, karena firman itu selalu memberi jalan keluar. Apalagi kalau yang namanya hamba Tuhan, pendeta, tidak boleh ke pengadilan. Itu dituliskan oleh Alkitab. Kita ini pendeta-pendeta adalah pemberita-pemberita pendamaian. Hamba-hamba untuk melakukan perdamaian. Dan jalan keluarnya itu Alkitab, firman Tuhan. Kita diadili oleh orang yang tidak mengerti Alkitab. Ada sepasang suami istri sudah mau cerai. Sudah cerai, sudah di pengadilan. Sudah di pengadilan, bukan baru mau cerai, sudah di pengadilan. Nah, lalu seorang saudara membawa ke sini, ke tempat kita ibadah. Kalau dia dengar firman, kemudian akhirnya ditarik, tidak jadi cerai. Kumpul lagi sampai hari ini. Coba bayangkan kalau jadi perceraian. Yang susah siapa? Anak. Ya, kita pun sepanjang hidup kita sudah tidak enak. Ingat 1 Korintus 6. Itu perikopnya di atas. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Nah, kita mencari keadilan pada orang-orang tidak beriman. Dia tidak punya dasar Alkitab. Tidak punya dasar firman. Firman ini tidak ada salah. Firman itu kebenaran. Kalau firman itu yang menyatakan salah kita,
kita salah. Terus, Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar iyakah? dan bukan pada orang-orang kudus? Kenapa akan cari pengadilan kepada orang-orang tidak benar? Kenapa tidak pergi ke orang kudus? Terus, Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? nah itu, kita malah akan menghakimi dunia ini. Terus, Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, ya, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? iya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Kalau cuma berselisih tentang sesuatu yang tidak penting, tentang perkara dunia, benda-benda dunia, ya, aset-aset gereja, ya, nama-nama baik, ingin membenarkan diri, tidak perlu sampai ke pengadilan. Ya, terus Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. iya, malaikat saja kita hakimi. Ya, terus Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, ya, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. iya. Terus, Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. malu tuh. Rasul Paul bilang sangat memalukan orang Kristen. Sedikit-sedikit pengadilan. Hamba Tuhan, gereja, sedikit-sedikit pengadilan. Sangat memalukan. Terus, Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? ya, Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? ya. Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya, Dari orang tidak percaya, tahu apa dia tentang penghakiman, tahu apa dia tentang takhta pengadilan Kristus, tahu apa dia tentang takhta putih. Orang tidak benar itu, dia korupsi, dia rasa itu tidak salah. Ataupun hati nuraninya mengatakan kamu korupsi. Nah itu nanti satu waktu hati nurani itu yang menuduh dia, yang dia tetap melakukan salah, itu nanti tidak bisa lepas dari pengadilan Allah. Siapapun kita, termasuk saya. Nanti kata saya menyampaikan firman, melayani Tuhan, tidak sungguh-sungguh, tidak mempersiapkan hati, tidak melakukan yang benar, kan itu juga nanti dipertanggungjawabkan. Untuk apa? Upah saya genap atau upah saya tidak ada. Kalau saya menghadap tahta pengadilan Kristus dan terus mempertahankan hidup saya yang benar, saya tidak akan ke tahta putih. Setiap orang Kristen harus sadar, mengerti ini bahwa ada hari penghakiman. Makanya pada pendalaman Alkitab yang lalu saya katakan pemberitahuan tentang penghakiman itu ditulis di perikopnya dari Wahyu pasal 14 di atas ayat 6 itu. Ya. Tapi hari ini kita mau dengar apa itu pengadilan Kristus, tahta Kristus dan pengadilan tahta putih. Itu ada bedanya. Ya, tapi saya mau bicara dulu soal-soal pengadilan di dunia ini. Kita selalu mau cari keadilan. Lah waktu Pilatus menghakimi Yesus. Pilatus menghakimi Yesus. Pilatus bilang, aku tidak mendapatkan sesuatu salah kepada orang ini. Tapi orang teriak-teriak. Ya, Pilatus takut. Banyak orang Kristen takut. Takut orang banyak, walaupun dia mau harus melakukan yang benar, tapi orang banyak itu. Dia takut apa? Kedudukannya. Lah ini banyak bukan hanya di luar dalam gereja. Di dalam organisasi gereja. Orang yang haus kedudukan. Tidak pakai pikiran waras. Ini tidak betul, ini yang betul. Tidak ada pertimbangan itu. Pilatus pun demikian.
Orang bilang salibkan, tangkap, penjarakan Yesus. Dia bilang aku tidak temukan salah. Coba. Tidak temukan salah. Istrinya mimpi. Diberi mimpi Tuhan, kasih ingat. Suamiku, ingat orang itu tidak salah. Aku diberitahu dalam mimpi. Orang itu orang benar. Tapi Pilatus suka apa? Hormat manusia, kedudukan, pangkat, jabatan. Itu semua nanti dipertanggungjawabkan. Yang salah kita benarkan, yang benar kita salahkan. Jangan lupa ada Tuhan satu-satunya hakim. Satu-satunya. Nah, Pilatus akhirnya apa? Ambil air cuci tangan. Aku tidak campur lagi. Demi kedudukan. Banyak orang Kristen tahu orang itu salah. Kita tidak mau beritahu. Saudara salah ya. Jangan ya. Biarkan dia salah. Demi saya nanti dimusuhi, saya nanti diapain. Ya. Banyak kali kita begitu. Tutup mata aja. Nah, apalagi gembala. Kalau saya tutup mata, tidak berani ngomong yang sebenarnya. Ini nanti saya menghadap pengadilan Tuhan. Itu toh, orang itu sudah jalan menuju lubang, kamu tidak ngomong toh. Karena kan kantongnya tebal toh, nah, pangkatnya tinggi toh. Ini sangat berbahaya sekali. Ya. Coba baca lanjut 1 Korintus 6 ayat 7. Ini tentang penghakiman. Ya, silakan. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Ya. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Ya. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tuntut balik. Tidak mau rugi. Tidak mau dirugikan. Ya, terus. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan. Nah. Dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Ya. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Ya. Terus. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Coba saudara, kalau kamu tidak adil memberi kebenaran, itu pemimpin-pemimpin tidak gampang. Ya, keputusan di tangan dia, salah keputusannya, tidak adil, tidak benar, tanggung jawab nanti. Tidak usah kita hakimi, tidak usah balas. Kamu lapor aku ke polisi, aku lapor ke jaksa. Tidak usah balas. Berkati orang yang menganiaya kamu, berkati. Baca itu 1 Korintus 5 ayat 12 dan 13. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka Ya, yang berada di luar jemaat? ya. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Ya, yang di luar jemaat itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Tapi kita perlu menginjili. Kita perlu kasih tahu, kita perlu membagikan firman, injili dia. Ya, terus Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. udah terhindar dihakimi Allah. Terus usirlah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Nah, jadi sekarang ini kita sedang menghadapi penghakiman yang akan datang. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 baca lagi. Perhatikan baik-baik. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Ya, Takutlah akan Allah takut akan Tuhan. dan muliakanlah Dia. Muliakan Tuhan. Karena telah tiba saat penghakimannya. Telah tiba saat
penghakiman. Terus Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. selalu saya nasihati saudara-saudara kaum muda, ya, imam-imam, pelayan-pelayan, takut Tuhan. Saya selalu ingatkan anak-anak saya, cucu-cucu saya, takut Tuhan ya. Tadi saya berbicara dengan orang bukan Kristen. Ada 1, 2, 3, 4. Mereka tahu saya seorang pendeta. Saya bilang, kalau mau aman, takut Tuhan. Kalau kamu takut Tuhan, tidak berani kamu melakukan yang salah. Takut Tuhan. Pengkhotbah pasal 12 mengingatkan, orang-orang muda boleh mencari ilmu setinggi apapun, tapi takutlah akan Allah. Kita baca itu Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai ayat 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, Ya, takutlah akan Allah. akhir dari semua kata penulis pengkhotbah ini, takutlah kepada siapa? Allah. Ulangi. Takutlah akan Allah Takutlah akan Allah. dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Setiap orang wajib memegang perintah Tuhan. Terus, Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. ini pengadilan, bukan pengadilan manusia tadi. Untuk mencari keadilan, yang dimana tidak ada keadilan seringkali. Tapi ini pengadilan Allah nanti. Terus dibaca. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Kata tersembunyi. Oh, tidak ada orang lihat kok. Apa sebabnya? Orang muda yang namanya Yusuf tidak melakukan dengan istri tuannya sesuatu perkara mesum. Karena dia takut sama Tuhan. Dia tahu selalu ada mata mengawasi. Ya, tidak ada orang. Istri tuannya bilang di kamar ini cuma ada saya dan kamu. Tidak ada orang. Itu bagi istri Potifar. Tapi bagi Yusuf tidak. Ada orang, ada mata yang melihat saya. Jadi dia tidak mau melakukan yang menyakitkan hati Tuhan. Sebab Yusuf itu adalah orang benar. Dia tidak suka perbuatan jahat dari orang-orang saudara-saudara sendiri. Dia lapor kepada ayahnya. Itu tidak setuju. Bukan dia ambil hati ayahnya. Ayahnya memang sayang sama dia. Tidak perlu ambil hati. Tapi saudaranya memang jahat. Hatinya Yusuf benar. Nah, di dalam rumah Potifar tidak ada orang. Bahkan seluruh harta benda, harta dari Potifar di tangannya Yusuf. Tidak ada 1 sen pun kurang. Karena apa? Takut akan Tuhan. Yusuf bilang apa? Semua harta, semua apa yang ada pada tuanku Potifar, itu di dalam genggaman tangan saya. Kecuali engkau istrinya. Hebat ini. Berapa umurnya? 17 tahun. 17. Karena itu pengkhotbah mengingatkan. Akhir kata orang-orang muda. Itu ada nasihat orang muda itu pengkhotbah. Ada perikop di atas itu. Nasihat apa?
Nasihat bagi pemuda-pemudi. Nasihat pemuda-pemudi. Akhir kata, takutlah akan Allah. Aman. Ya. Karena semua nanti akan dibawa ke pengadilan Tuhan. Jadi ada penghakiman. Itu sebabnya sekarang kita duduk di sini mengikuti ibadah pendalaman Alkitab. Kita menyanyi nyanyian, kita memuji Tuhan, lalu kita duduk mendengar firman Tuhan. Sepertinya kita sedang dihakimi. Karena hanya firman Tuhan itu yang menerangi hati kita. Firman itu adalah terang. Firman itu adalah Allah. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, semuanya terang. Berbahagialah orang Kristen yang ngerti ini. Jadi dia duduk di dalam perhimpunan orang-orang benar di gang gereja, dia dengar firman. Firman yang bagaimana? Firman yang menyatakan salah. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Kalau orang Kristen cuma suka dengar yang enak, didengar, yang manis saja. Pak Pendeta, jangan keras-keras ya, pelan-pelan saja. Tidak usah tegur-tegur dosa. Sebab kami semua adalah orang yang sudah menerima rahmat, anugerah, kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah mati bagi dosaku. Di atas kayu salib dia lakukan sempurna untuk dosa saya yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Kok tahu dia mau bikin dosa akan datang? Dosa apa yang dia buat? Kristus sudah menghapuskan. Jadi tidak usahlah. Orang Kristen yang baik pun bisa jatuh loh. Betul ya? Tuhan mati benar untuk kita, sempurna. Korban yang sempurna. Mati untuk dosa yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Tapi bukan kita meremehkan korban itu. Kita perlu dengar firman. Kalau firman itu menyatakan salah. Jadi jangan cuma mau dengar yang enak, yang berkat, yang Tuhan tolong, kita sakit, Tuhan sembuhkan. Saya percaya. Kita sakit, Tuhan sembuhkan. Kita mau makan, Tuhan kasih makan. Nggak ada yang kurang. Ya, tapi bukan itu saja. Karena kita tahu nanti dikatakan ada penghakiman. Pemberitahuan tentang adanya penghakiman. Alkitab mencatat ada tahta pengadilan Kristus. Dalam Wahyu 20 ada tahta putih. Makanya Tuhan bilang sekarang mulai dulu dari rumah Allah. Kita ini gereja Tuhan. Itu dulu yang dihakimi. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Siapa rumah Allah? Saya dan saudara. Bait Allah yang kudus. Roh Allah yang diam di dalam. Kita ini sudah dibayar mahal oleh darah Kristus. Bukan milik kita. Jadi tidak boleh pakai semaunya. Ya. Terus? Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, ya kalau mulai dari kita, bagaimanakah kesudahannya? Bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, bagaimana kesudahan mereka? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sudah sampai waktunya Allah mengadili dunia, dan umat Allah sendirilah yang akan diadili terlebih dahulu. Umat Allah, saya dan saudara, diadili lebih dahulu. Nah, kalau Allah akan mulai dengan kita, bagaimana jadinya nanti dengan orang-orang yang tidak percaya kepada kabar baik? Ini kabar baik, saudara. Kita diberitahu ada penghakiman, kita diberitahu takut akan Allah. Kabar baik. Supaya kita tidak dihukum. Bukan kabar
bosan. Hari-hari cuma khotbah ini, itu. Inilah kesempatan kita dengar kabar baik. Menyatakan salahku, terima kasih Tuhan, saya minta ampun. Tolong aku tidak melakukan lagi. Nanti tidak dihukum. Jadi saya ulangi ya. Sudah sampai waktunya Allah mengadili dunia. Dan umat Allah sendirilah yang akan diadili terlebih dahulu. Nah, kalau Allah akan mulai dengan kita, bagaimanakah jadinya nanti dengan orang-orang yang tidak percaya kepada kabar baik dari Allah itu? Kabar baik itu Injil yang kekal. Oleh karena saya dengar firman itu dari gembala saya, dari pendeta yang melahirkan saya dalam Tuhan. Saya bertobat. Hancur hati saya. Mata saya dicelikan, keadaan saya begini ya Tuhan. Dan itu membuat saya lepas untuk tidak mau melakukan dosa. Dan selalu kita harus berjuang. Pintu sempit. Belum finishingnya itu, baru awal. Lahir baru itu baru awal, bertobat itu baru awal, sejauh. Jadi kita yang mengerti ini datang, dengar. Ada beda apa boleh buat saudara-saudara yang jauh-jauh mendengar melalui YouTube. Tapi saudara yang ada dekat sini berjemaah datang. Kita duduk dihakimi, dengar, menyatakan salah kita. Baca itu 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya. untuk menyatakan kesalahan. Nah, menyatakan salah. Ya. Kakos yang kita buat. Ini bukan satu kesalahan dosa seperti anomia, tapi ini adalah pekerjaan yang tidak sempurna. Motivasi yang salah. Omong A tapi hatinya B. Loh itu kan dihakimi nanti. Ya. Tidak sempurna kita melakukan tugas tanggung jawab kita. Bukan hanya di dalam rumah Tuhan. Kalau saudara kerja di PT, perusahaan di luar, toko atau apa, itu harus meletakkan diri hamba yang benar. Hamba yang betul-betul melakukan tugas. Kalau tidak, salah itu. Dipertanggungjawabkan nanti. Itu nanti di tahta pengadilan Kristus. Untuk mendapat upah atau tidak. Jadi kalau kita dengar firman, kita ini diingatkan salah kita ini, salah kita itu, kurang sempurnanya kita ini, kurang sempurnanya kita itu. Ya. Sebab dalam gereja Tuhan masih ada yang jahat-jahat, jahat dalam tanda petik, melakukan tidak sempurna. Karena itu kita disuruh belajar jadi pendengar yang baik. Jangan dulu ngomong. Begitu juga mendengar firman. Jadilah pendengar yang baik. Pasang telinga hati. Jangan sukanya cuma mau dengar apa yang enak saja. Dengar baik-baik dulu. Sebab akhir zaman banyak orang cuma cari yang enak begitu. Ya, coba baca ya dalam 2 Timotius. Yang enak saja, yang mendengar yang enak saja. Lama-lama tersesat karena sekarang zamannya ini zaman membonceng nabi palsu, penyesat akhir zaman, ya guru palsu. Jadi dikatakan bahwa kita ini banyak orang nanti akhir zaman maunya cari yang enak didengar telinganya.
2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua sampai selanjutnya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman. Firman itu menerangi kita, firman itu terang. Terus Nyatakanlah apa yang salah. harus menyatakan yang salah. Jadi kita ini sepertinya duduk di pengadilan Allah. Penghakiman dimulai dari rumah Allah itu. Kalau orang itu kita sudah memberitakan yang benar sesuai maunya Allah, dia tidak mau dengar, itu urusan dia. Tapi buat saya lepas tanggung jawab. Ya, terus Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan Ya. pengajaran. mesti sabar. Tidak boleh emosian juga, sabar. Terus Karena akan datang waktunya, ya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, nah, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya itu nanti terjadi. untuk memuaskan keinginan telinganya. Bikin puas telinga yang gatal. Terus Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. nah, orang berdongeng, tidak bobo. Itu kalau bayi-bayi, ya anak-anak kecil, kalau mau tidur paling nyaman kalau mamanya itu mendongeng. Dongeng belum selesai, dia sudah bobo. Nah, demikian juga kalau pendeta cuma menyampaikan yang enak-enak, itu menina bobo sidang jemaat. Dia tidak pernah tahu di mana salahnya, dia tidak pernah tahu di mana kekurangannya, dia tidak tahu yang mana dia harus betulkan di mata Tuhan. Akhirnya tanggung jawab siapa? Ya. Sampaikan firman. Firman itu menyatakan kekurangan, salah untuk kita perbaiki. Supaya tidak dihukum. Kan senang. Oh, kita tak tahu kalau ini salah. Gitu. Sekarang baru tahu ini salah. Tinggalkan. Dulu kita tidak tahu. Itu salah. Nah, itu firman menyatakan salah. Kita seperti dihakimi. Sebab nanti dunia dihakimi. Orang Kristen pun dihakimi. Sekarang kita dihakimi. Syukur. Terima kasih Tuhan. Salah saya dinyatakan. Yang kepala batu. Pasang kepala batu. Pendeta itu. Nah, nanti satu waktu. Saudara dihakimi Tuhan kaget. Dicatat itu. Enggak ada yang tersembunyi. Nah. Jadi kalau kita dipercayakan Tuhan sesuatu, ya, seperti kemurahan Tuhan, saya dilahirkan dalam Tuhan itu oleh pengajaran yang keras memang. Zaman itu, zaman saya bertebak kurang lebih hampir 50 tahun sudah. Memang keras. Pendeta khotbah keras sekali. Itu pun keras-kerasnya. 3 bulan saya bolak-balik masuk gereja. Ya, 3 bulan. Saya dulu di gereja tidur. Tidur. Sebab saya masuk untuk menyenangkan advokat, pengacara saya. Karena saya ada urusan pengadilan. Makanya saya bisa bilang tadi, di tempat pengadilan, di situ tidak ada keadilan. Sedangkan pengacara saya ada di gereja itu. Dia pun tidak panggil saya masuk gereja. Saya yang pakai akal-akalan supaya dia bela baik-baik saya. Saya menyenangkan dia masuk di gerejanya. Tapi semua itu dalam rancangan Tuhan. 3 bulan. Pendalaman Alkitab, saya ingat sekali pendalaman Alkitab Kitab Wahyu. Tidur aja saya, tidur, ngantuknya luar biasa. Hari Minggu itu saya masuk, aduh cuma
Dia lihat orang, ya. Pagi kalau orang menangis itu, hancur hati itu, waduh saya lihat-lihat. Kotor amat ini. Ya sampai keluar semua. Ya. Tapi satu waktu pendeta khotbah, mata saya dicelikan. Waduh, saya ini orang berdosa Tuhan. Menangis saya. Akhir barulah saya. Itu penghakiman Tuhan. Gereja dulu dihakimi. Lalu sekarang kalau kita dengar firman, terima kasih Tuhan saya ditegur. Saya mau memperbaiki. Tolong saya Roh Kudus. Itu yang bagus. Ya, menyatakan salah. Bukan yang enak-enak saja. Jangan. Siapa diberi 5 talenta? Tanggung jawab dengan 5 talenta. Kembangkan. Sini anak-anak melayani Tuhan. Ada talenta musik. Ada talenta nyanyi. Ada yang tidak punya talenta tapi dipaksakan belajar. Sudah melayani, ditinggal. Itu nanti semua dipertanggungjawabkan. Dia pikir tidak. Tuhan menulis itu di buku, sana ada catatan. Sampai kata-kata pun dicatat, apalagi tingkah laku kita. Coba baca Matius 12 ayat 34 mulai. Sampai ngomong saja kata-kata ini. Itu dicatat. Tidak ada yang salah di sana. Jangan bilang saya tidak ngomong. Sumpah, tidak ada. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, Ya, sedangkan kamu sendiri jahat? ya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, terus Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. makanya kalau kita dengar orang sudah bertobat itu dengar kata-katanya. Kan beda. Dulu katanya beda, sekarang beda. Nah, itu orang sudah bertobat, lain itu. Bahasanya lain. Ya, terus Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. iya, terus Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya nah itu kan dipertanggungjawabkan kata sia-sia. pada hari penghakiman. Oh sedang ngomong. Dicatat pada hari penghakiman kata-kata kita. Kamu omong ini toh? Oh tidak. Di sini ada salah. Di pengadilan dunia, yang benar bisa jadi salah. Yang salah bisa jadi benar. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan jadi hakim. Tidak ada yang bisa mengelak. Allah itu luar biasa. Jadi kita dengar firman itu dengar baik-baik. Hidup ini dijaga. Talenta kepercayaan kita jaga. Dikasih kepercayaan kecil, pegang terus. Ya. 5 talenta, puji Tuhan. Kembangkan. Jadi 10 talenta, Tuhan itu datang. Tuhan, betapa senangnya Tuhan. Saya sudah untung 5 talenta. Ini, ambil. Tuhan bilang, kamu hamba yang baik. Ini upah. Kalau kita nanti menghadap pengadilan Tuhan, Tuhan tanya, kamu ini lakukan sungguh pekerjaanmu atau tidak? Gak ada orang lihat kok. Gak ada CCTV. Dan di dunia ini ada CCTV. Oh tapi di rumah saya tidak ada CCTV. Atau rumahnya Potifar tidak ada CCTV. Istrinya Potifar bilang gak ada CCTV di sini kok. Tapi Yusuf bilang di sana ada CCTV.
Tuhan punya CCTV. Ngeri itu. Ya. Yang 5 talenta datang. Tanggung jawab lebih besar. Apa dikatakan? Hamba yang baik dan ini dapat upah nanti di pengadilan, tahta pengadilan Tuhan. Itu tahta pengadilan Tuhan untuk orang hidup, untuk orang percaya, untuk saya dan saudara. Bukan untuk dibuang ke dalam lautan api, dihukum. Tidak. Tapi untuk menerima upah besar atau tidak. Ada mahkota-mahkota. Ada 5 mahkota. Ada pujian. Ada yang tidak dapat pujian. Karena pemalas. Tidak tanggung jawab. Ada yang 2 talenta dipuji. Tuhan, 2 talenta sudah jadi 4. Hamba yang baik dan setia. Sama pujiannya. Bukan banyaknya kepercayaan. Oh ini terlalu sedikit, saya tidak syukuri. Yang 1 itu begitu hatinya. Masa saya cuma 1. Yang lain 5, yang lain 4, cuma saya 1. Dah, sembunyikan saja. Tanam saja, tidak usah dipakai. Yang Tuhan tuntut bukan banyak sedikit. Kesetiaan. Yang 5 talenta dipuji, hamba yang baik dan setia. Baca. Ya, baca. Matius pasal 25. Dikasih tanggung jawab. Nanti di kepanitiaan KKR ada tanggung jawab. Tanggung jawab laksanakan dengan sungguh. Ya. Matius 25. Baca baik-baik. Matius 25 ayat yang ke-23. Baca. Maka kata Tuhan itu kepadanya, Ya. baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Ya. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ayat 21, perhatikan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, Ya. hai hambaku yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Yang 5 talenta cuma dibilang juga perkara kecil. Terus? Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Iya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Loh ini kan di tahta pengadilan Tuhan. Dia melakukan tugasnya. Dia kembangkan 5 talenta. Nggak rasa takut. Karena dia diberi upah. Ucapan pujian itu upah loh. Kalau manusia puji kita, kita senang sekali. Kalau Tuhan yang puji kita, luar biasa itu. Ya. Kalau Tuhan yang puji, luar biasa. Hamba yang baik dan setia. Ya. Yang 2 talenta dia kembangkan, apa pujiannya? Beda? Tidak, sama. Ayat 23. Baca. Maka kata tuannya itu kepadanya, Ya. baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi nanti orang-orang percaya yang diberi kepercayaan itu nanti akan dihakimi di mana? Tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 10. Jadi ada tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan talenta. Untuk mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan. Kekayaan, uang, deposito. Jangan dipakai untuk sendiri. Coba itu janda 2 peser. Semua dia kasih. Apalagi yang ada pada dia? Tidak ada. Ini orang Kristen nanti di tata pengadilan Tuhan. Diadili. Sampai ke dalam hati kita, motivasi kita. Ya. Jadi tahta pengadilan Kristus mengadili orang percaya, anak Tuhan, hamba Tuhan yang dipercayakan. Pelayanankah, uang, hartakah, apakah semua itu, apa kita pertanggungjawabkan. Bahkan hidup benar ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Dipertahankan
hidup suci. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Kita semua menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya menerima apa yang patut kita terima. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Nah, itu baik atau jahat. Artinya jahat di sini kakos, pekerjaan tidak sempurna, bukan dosa yang dilakukan. Karena di sana tidak ada lagi orang berdosa. Cuma orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ibrani 6 ayat 10 dan 11. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Manusia bisa lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Ya, manusia menuntut biasa utang budi balas budi. Tapi kadang-kadang orang yang kita tolong dia lupa kita. Kita nuntut. Tak usah. Allah tidak lupa. Apa yang kita buat Allah tidak lupa. Oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Iya, mereka melakukan untuk orang-orang kudus, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tidak dilupakan Tuhan. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kan ada balasan dari Tuhan. Ya. Nah, nanti di sana ada mahkota. 5 macam mahkota. Luar biasa. Ada orang yang tidak punya mahkota, sudah menghadap tahta pengadilan Tuhan, semuanya kakos yang dia lakukan. Tidak sempurna, tidak tanggung jawab. Dia keluar, tidak ada mahkota. Tapi ada yang keluar mahkotanya 5 susun. Waduh. Ada yang 1 mahkota, ada yang 2 mahkota, ada yang 5 mahkota. Wow. Itu kita semua menghadap tahta pengadilan Kristus. Mahkota hidup, mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari. Penderita Tuhan tahu. Ya, terus. Hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai mati setia. Terus. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota hidup. Setia sampai mati, orang yang setia. Mahkota kebenaran, 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Hakim yang adil. Hakim yang adil. Pada harinya. Pada hari. Jadi ada hakim loh. Ada penghakiman. Makanya Wahyu pasal 14 tadi mengatakan pemberitahuan tentang penghakiman. Dan kita masih mendengar penghakiman. Penghakiman orang hidup dan orang mati. Tahta putih dan tahta pengadilan Kristus. Itu jaraknya beda. 1000 tahun. Sesudah pengadilan Kristus, 1000 tahun kemudian baru pengadilan tahta putih. Itu penghakiman terakhir. Tidak ada lagi sesudah itu. Dan orang yang benar akan dibawa ke kota abadi
Yerusalem baru. Di situ. Dan yang tidak benar ada di lautan api. Kita mau pilih yang mana? Namanya kita sudah hidup, sudah lahir di dunia. Kita sudah dipercayakan oleh Tuhan nafas. Dipercayakan keselamatan. Dipercayakan satu kelahiran baru. Dipercayakan dipenuhi Roh Kudus. Dipercayakan untuk melayani. Apa yang kita lakukan dengan hidup ini? Di gereja pun kita main HP. Loh ya ada orang muda. Jangan bawa HP ke gereja. Off saja, nanti sudah pulang baru nyalain. Di off. Ya. Khotbah didengar. Itu nanti. Kamu toh di gereja toh, dengar firman toh, tidak mau dihakimi firman toh, sekarang aku hakimi kamu. Ya, kamu kan terus baca saja HP. Itu pendeta mau ngomong jangan pakai HP, baca-baca itu WhatsApp segala macam. Kamu bikin toh? Tidak. Saya baca Alkitab di situ. Nah, mana bisa lari? Ada mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Baca. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita ini seperti orang bertanding loh. Supaya peroleh mahkota abadi bukan fana. Pemain bulu tangkis 3 kali juara. Yang keempat kali belum tentu juara. Mahkotanya tidak abadi. Kita mau berebut mahkota abadi. Tidak bisa pindah. Karena itu dengar firman baik-baik. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami. Mahkota kemegahan, mahkota kegirangan, mahkota sukacita. Jiwa-jiwa yang kita menangkan. Itu orang bilang, aduh kalau bukan you, saya tidak ada di sini. Tuhan bilang, itu jiwa kau menangkan 1, 2, 3, 4, 5 nanti. Dapat mahkota. Mahkota sukacita. Kegirangan. Berapa banyak jiwa yang saudara sudah menangkan? Berapa banyak? Suaminya pun tidak dibawa ke Tuhan. Istrinya pun tidak. Anaknya pun keleleran, tidak tahu kemana. Apalagi orang luar. Dipikirin anak muda itu gampang-gampang saja. Tunggu nanti. Apa yang Alkitab katakan ini suatu kebenaran. Sekarang tidak dapat hukuman. Tunggu nanti. Mau sekarang atau mau nanti. Sekarang kita diadili. Dinyatakan salah. Perbaiki kelakuan. Syukur. Tapi nanti. Di tahta putih itu. Jadi 5 mahkota. Ada yang terakhir. Tidak usah dibaca 1 Petrus 5 ayat 4. Itu mahkota kemuliaan. Itu khusus hanya para gembala-gembala yang setia. Yang memberikan makanan buat domba-domba. Yang melakukan tugasnya bukan untuk upah. Untuk nafkah hidup. Itu gembala-gembala yang setia. Jadi 5 macam ini kita rebut. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ini tahta putih. Ini bagi orang yang tidak percaya, menolak Yesus,
sampai mati. Saya dalam pelayanan saya selama saya jadi pelayan Tuhan, saya tidak bisa hitung berapa banyak ada orang yang di luar Tuhan aslinya tidak pernah tahu Alkitab masuk dalam Tuhan. Ada yang sudah diberitahu, dia bilang saya tidak bisa jadi orang Kristen. Sudah diberitakan Injil, saya sudah beritakan, saya panggil teman saya, melayani dia. Dia tetap menolak. Nah ini orang yang masuk di tahta putih nanti. Baca dulu Wahyu 20. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Ya. Dari hadapannya lenyaplah bumi. Bumi. Dan langit. Langit. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Apa yang kita harapkan di dunia ini. Gak ada lagi dunia nanti. Gak ada lagi langit. Gak ada lagi bumi ini. Kayak orang Kristen, dunia ini nomor 1. Terus? Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Mati rohaninya, nolak Yesus. Terus? Lalu dibuka semua kitab. Ya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Ya. Yaitu kitab kehidupan. Harapan saya dan saudara, namaku dan nama saudara ada di kitab kehidupan. Amin. Ya, jaga jangan terhapus. Karena kalau nama kita disuratkan dalam kitab kehidupan, kalau kita berbuat tidak benar, menyangkal Tuhan dan berbuat dosa, tidak mau bertobat, maka nama kita dihapus. Dan kalau nama dihapus ada di tahta putih untuk dibuang ke dalam lautan api. Ngerinya luar biasa, lautan api selama-lamanya tak ada hitungan tahun bisa keluar. Terus dibaca. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Tidak bisa lari kamu. Kamu mencuri toh. Kamu berbuat zina toh. Kamu ini toh. Di sana. Kamu sumpah palsu toh. Di sana ditulis. Terus? Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan mereka. Menurut perbuatan. Di situ dicatat. Ini penghakiman tahta putih. Penghakiman bagi orang-orang yang terhilang. Karena itu sekarang tugas saya dan tugas saudara. Mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Bukan sales terus. Jual barang terus. Kerja terus. Bayar saya. Ini tidak pernah bersaksi. Suaminya di sana, istrinya di sana. Aduh, suamiku di dalam lautan api. Aduh. Waduh, anak saya, aduh. Ringan kita jadi anak Tuhan, tidak berat. Jangan bilang ini dongeng loh. Petrus bilang Alkitab itu bukan dongeng. Itu harus diperhatikan dengan baik. Sampai Tuhan terbitkan sinar di dalam hati kami. Yang 100% sangat meyakinkan bahwa Alkitab itu firman Allah. Dan itu harus didengar. Ya. Tahta putih adalah bagi orang yang terhilang. Carilah domba-domba yang terhilang. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri. Cari jiwa yang terhilang. Bawa kepada Tuhan. Dalam ayat 12 dan 13, Wahyu 20, di sana dibilang apa? Tolong baca.
Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, Ya. berdiri di depan tahta itu. Ya. Lalu dibuka semua kitab. Semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, Ya. yaitu kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Book Dan- of life. Di situ namaku ada dan nama saudara ada setelah kita lahir baru. Kekristenan tidak berhenti percaya saja. Percaya saja. Percaya yang memberi kita selamat. Tidak. Sebab orang bisa undur. Nah, nanti orang Kristen yang mundur, seperti yang dikatakan Ibrani 6, menoleh ke belakang. Orang yang menginjak darah Yesus kembali dengan berbuat dosa, itu ada di tahta putih. Seharusnya pengadilan tahta putih tidak bagi orang yang sudah selamat, orang benar, orang Kristen yang benar. Tapi ada orang Kristen yang tadinya sudah Kristen, tapi murtad. Jangankan bilang murtad, tidak melakukan perintah Tuhan. Jangan bilang saya sudah pelayan Tuhan loh. Loh, setan itu lari dari saya, setan lari. Kuusir dia dalam nama Yesus, pergi. Ya dalam nama Yesus. Nama itu yang ditakuti setan, bukan kamu, bukan kita. Tapi hidup pun tidak benar. Orang ini tidak ada di pengadilan Kristus, tapi ada di tahta putih. Tolong dibaca Matius 7, jangan dilupa. Ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Ya. akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan orang semua berseru Tuhan, Tuhan masuk surga. Perhatikan saudara. Terus. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, kalau kita mentaati perintah Tuhan kita, orang benar, orang kudusnya Tuhan. Terus. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Baca lagi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Nah, perhatikan. akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hari ini kita bilang Yesus, Yesus. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Melainkan apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di Apa yang surga. kita taati dari firman itu. Terus. Pada hari terakhir, Perhatikan kata hari terakhir. banyak orang Pada hari terakhir. Bukan pada hari-hari terakhir. Kalau hari-hari terakhir itu menunjuk pada akhir zaman sekarang ini. Hari-hari terakhir banyak orang cari yang enak didengar telinga. Hari-hari terakhir banyak orang cinta uang. Hari-hari terakhir banyak orang melakukan yang tidak benar. Tapi ini satu hari. Kapan hari itu? Hari penghakiman. Pada hari terakhir. Tidak adalah hari sesudah itu. Itu hari penghakiman. Penghakiman yang terakhir. Baca itu perikop dari Wahyu 20. Di atas itu. Coba lihat. Apa ditulis itu? hukuman yang terakhir. Hukuman terakhir. Nggak ada lagi. Ya. Nah, baca terus Matius 7 tadi. Perhatikan baik-baik. Pada hari terakhir, Pada hari terakhir. banyak orang Akan berseru kepadaku, Ya. Tuhan, 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 Tuhan. bukankah kami bernubuat demi namamu Ya. dan mengusir setan demi namamu Ya. dan mengadakan banyak mujizat Ya. demi namamu juga? Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak dikenal Tuhan. Jadi orang Kristen, pelayan Tuhan. Berseru Tuhan, ngusir setan. Bisa nanti ada di tahta putih. Karena yang disebut putih itu putih bersih. Benar, suci. Tidak ada yang gelap. Hitam itu gelap. Ini putih. Semua terang di mata Allah. Semua terang. Jadi itu diperuntukkan tahta putih untuk orang terhilang. Dan tidak menerima Yesus. Yang menolak Tuhan. Tapi juga diperuntukkan bagi orang Kristen. Pelayan Tuhan.
yang melakukan kesalahan, tidak mau diadili sekarang, dengar firman, mengajari kita, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, tidak mau didengar. Itu ada di tahta putih. Sebenarnya bukan tempatnya di situ. Harusnya di tahta pengadilan Tuhan, Kristus. Tapi dia ada di tahta putih. Kenapa? Tuhan bilang apa? Pada hari terakhir. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Ini bukan kakos, jahat, anomia, ramatia, memisahkan dengan Tuhan. Dibuang ke dalam lautan. Dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Yang dihapus namanya dari kitab kehidupan adalah orang yang murtad. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 tak usah baca. Catat. Jangan bunuh diri. 1 Korintus 3 ayat 17. Siapa membinasakan bait Allah, dibinasakan oleh Allah. Ini bait Allah, tidak boleh bunuh diri. Ya. Yang tidak mau mengampuni, tidak mau mengampuni, sakit hati. Tidak ada orang yang sakit hati benci itu punya hidup kekal. Makanya kita kalau disuruh mengampuni, ampunilah. Ya. Berkati. Melakukan kejahatan anomia, melakukan kejahatan harmatia, dosa. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, hati-hati dengan hidup ini. Kata-kata, mataku, telingaku, hatiku. Berat. Jadi orang Kristen berat. Menerima korban Yesus yang mahal itu berat. Mari. Seumur hidupku betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Nah ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku semalam Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku kalau saudara dipercaya Tuhan kebenaran, jaga itu. Hiduplah dengan suci. Cihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta
harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, katakan sama Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan kepada Tuhan. Hanya ini Tuhan, ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidup saya sebagai alatmu seumur hidupku. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang tahu berterima kasih untuk keselamatan, untuk hidup kekal? Taruh tanganmu di dadamu Tuhan. Permohonan Tuhan, pakai hidup saya. Jaga hidupmu. Taruh tangan di dada. Jaga hatimu. Jaga mulutmu. Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, segenap jiwa raga ini Tuhan. Aku miliki harta kekayaan, aku tidak punya Tuhan, yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Oh Rabbayala Basyakala Bayala Basyakala menangku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakai hidup saya jadi alat kebenaran, memenangkan jiwa-jiwa umur hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Berkat yang terbaik untuk kita, untuk memuliakan Dia, pakai itu. Dan satu hari kita akan bertanggungjawabkan. Jadilah berkat. Di dalam nama Yesus Kristus, terima berkat Tuhan. Yang terima bersama-sama katakan amin.